Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sahabat iman tahu apa yang namanya dengan syukur. Syukur dalam bahasa adalah berterima kasih. Pasti sahabat iman juga hafal tentang ayatnya. Surah ke-14 ayat ke-7 yang tadi saya bacakan, yang artinya kalau seandainya manusia bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka pasti kata Allah akan aku tambahkan nikmatnya. Kita garis bawahi bahwa syukur ini adalah merupakan terima kasih seorang hamba kepada Allah, seorang hamba Allah penciptanya. Terima kasih adalah seorang hamba kepada Allah sang penciptanya. Jadi di mana Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberikan kita rizki, dan semuanya yang Allah berikan kepada kita, yang apa yang ada di langit dan di bumi. Dan itu adalah semua untuk kita semua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah senantiasa, Allah akan tambahkan nikmat kita. Kalau toh seandainya kita sebagai hamba Allah tidak bersyukur, melainkan kita sebaliknya, maka yang terjadi pada diri kita adalah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur ini banyak hal dalam kehidupan kita saat ini. Syukur menjadi seorang karyawan, syukur menjadi seorang istri, syukur menjadi orang suami. Maka syukur ini banyak sekali meliputi aspek kehidupan. Maka barang siapa bersyukur dalam hal menjadi karyawan, insya Allah ia akan cinta terhadap kerjaannya. Ia akan cinta terhadap profesinya. Dan akan menghasilkan suatu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur terhadap menjadi seorang suami, mempunyai seorang istri yang apa adanya, dan bersyukur menjadi seorang istri, mempunyai suami yang apa adanya, dan insya Allah Allah akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang sering terjadi jamaah yang dirahmati Allah. Kalau toh seandainya kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan memberikan berkah, dan Allah akan tambahkan nikmat kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur bukan hanya mengucap alhamdulillah, bersyukur bukan hanya bersedekah saja, tetapi syukur yang terbaik adalah taat, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan syukur yang sebaik-baiknya syukur. Syukur yang sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bahwa manusia harus bersyukur. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, inilah ibadah ini yang merupakan suatu aplikasi dalam kehidupannya. Ia sebagai hamba Allah yang berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, atas semua yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Wajib bagi seorang hamba untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ibadah kepada Allah, salat 5 waktu, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu merupakan adalah syukur yang sebenar-benarnya. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam hal ini kita sebagai hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur.
dan pandai-pandai menerima apa yang Allah telah berikan. Dan Allah memberikan suatu cobaan kepada hamba Allah yang bersyukur di luar batas kemampuan seorang hambanya. Jadi ikhwah fillah yang dirahmati Allah, jangan merasa bimbang, jangan merasa resah atas rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah sudah janji dalam hal ini. La azidannakum. Kalimat la azidannakum ini merupakan kalimat sumpah Allah terhadap hambanya. Siapa? Mereka yang bersyukur. Mereka yang berterima kasih atas rizki dari Allah, atas hidupnya, atas semuanya yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga hamba-hamba Allah ini menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Dan sehingga kita sebagai manusia dicintai oleh Allah, dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita melihat tentang kisah yang sangat luar biasa yang menjadi sebuah pelajaran buat kita, di mana hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, di mana seorang hamba-hamba Allah yang terdahulu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di para nabi, banyak para sahabat, banyak para alim ulama, tabi'in dan tabi'in. Semua mereka merupakan contoh untuk kita, di mana kehidupan mereka selamanya penuh dengan keberkahan. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, sahabat iman yang dirahmati Allah, kunci daripada hidup kita adalah hanya satu. Bersyukur kepada Allah hanya satu saja. Karena sahabat iman yang dirahmati Allah, tidak ada lain selain bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin agar ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ingin ditambah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita inginkan Allah akan berikan insyaallah. La azidannakum. Kalimat ini mengandung makna pasti akan aku tambahkan nikmatmu, kata Allah, kalau engkau bersyukur kepadaku. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah, di mana Allah menciptakan kita, di mana Allah memberikan rezeki kepada kita, di mana Allah selalu sayang terhadap kita, maka ikhwah fillah yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang terbaik dan menjadi hamba Allah yang Allah cintai, sehingga surga mencintai kita, surga merindukan kita. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hamba-hamba Allah pilihan Allah. Hamba Allah yang terpilih tidak akan ragu dan tidak akan resah atas apa yang Allah berikan kepada kita dan atas apa yang Allah hidangkan kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati terasa dalam diri kita, menjadi hamba Allah yang benar-benar cukup dengan kehidupan kita, yang benar-benar berkah dalam diri kita. Kenapa? Karena manusia ingin hidupnya selalu bertambah, tumbuh dan tumbuh dan tumbuh, dalam arti selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat iman menjadikan hamba-hamba Allah yang terpilih, menjadikan hamba-hamba Allah yang terbaik. Kenapa? Karena saya yakin sahabat iman yang dirahmati Allah merupakan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sahabat iman yang dirahmati Allah, insya Allah, kalau seandainya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, Allah tidak akan ragu, Allah tidak akan bimbang. Untuk apa? Untuk memberikan rezeki kepada kita, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada hamba-hamba yang terdahulu, para nabi, para sahabat, dan semuanya, dan keberkahan yang kita raih. Tidak ada manusia yang tidak ingin berkah dalam hidupnya, melainkan hamba-hamba Allah yang beriman, melainkan hamba-hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala,
yang selalu berharap kepada Allah untuk menambah dan menambah atas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, jamaah yang dirahmati Allah, saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.